المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada ummahat semua. Alhamdulillah di pertemuan pertama ini ya kita dapat berjumpa via Zoom untuk sekedar membaca dan memahami apa itu bahasa Arab secara umum dan apa itu kitab Durusul Lughah jilid pertama. Sebelum masuk materi ada beberapa yang Ana ingin sampaikan. Pertama, kitab Durusul Lughah ini cocok bagi mereka yang semangat dalam thalibul ilmi dan cinta akan ilmu. Kemudian ditujukan bagi mereka yang bukan dari kalangan Arab ya. Kalau kita perhatikan di jilidnya li ghairi natiqina biha, jadi diperuntukkan bagi orang yang tidak melafalkannya. Maksudnya berarti yang tidak melafalkan bahasa Arab. Jadi sangat-sangat cocok. Kemudian Ana mau sampaikan targetan dari kelas ini ya, targetan dari kelas ini. Sebagaimana kita ketahui, kecakapan dalam bahasa itu meliputi pandai atau cakap dalam berbicara, terus menulis, membaca, dan mendengar ya, kurang lebih seperti itulah. Akan tetapi yang kita fokuskan di kitab ini, kita ambil 2 ya dari 4 tersebut. Pertama, kita memahami qiraah dan kitabah. Jadi kita akan fokus ke situ ya, qiraah dan kitabah. Jadi kita tidak akan berbicara bahasa Arab, tidak juga ummahat semuanya dilatih dalam mendengarkan bagaimana orang berbicara bahasa Arab. Tidak ya, kita fokuskan untuk mempersiapkan baca kitab, menulis bahasa Arab seperti itu. Kemudian kitab Durusul Lughah ini terbentuk dari beberapa fasal ya, atau beberapa pelajaran. Jadi setiap pelajaran itu mengandung kaidah atau materi. Nah, jadi setiap kita akan masuk ke setiap pelajaran itu, Ana akan tuliskan apa sih materi atau kaidah yang terdapat di daras tersebut. Kemudian di setiap daras atau setiap kita menyelesaikan daras, nanti silahkan isi ya latihan-latihannya, tulis yang mempunyai kitabnya silahkan tulis jawabannya. Jadi setiap kita beres menyelesaikan satu ad-dars pelajaran, silahkan isi latihannya dan tulis ya jawabannya di buku yang umat semua punya. Nanti bisa dikirimkan ke anak-anak lihat satu persatu. Jadi itu ya latihan pertama untuk dapat membaca. Kita akan materi, kemudian latihan untuk menulis setelah materi ada, setelah kita baca silahkan untuk ditulis jawabannya. Kurang lebih seperti itu ya. Baik. Kita mulai ya. Baik, iya ada yang ingin disampaikan, Ummu Afkar? Apa Ustaz, Ya. untuk yang mengisi latihan-latihan itu menyalin di buku tulis kembali kemudian atau buku yang kita punya diisi gitu Ustaz.
Taib ahsannya agar Ini tidak pertanyaan untuk DL2 juga sebenarnya. oh Iya. ya sebetulnya bisa di kitab masing-masing ya, maksud kitab masing-masing di kitab Durusul Lughah kalau memungkinkan, tetapi kalaupun kurang enak, kurang nyaman silahkan di kitab yang lain mungkin ya, maksud kitab yang lain khusus untuk lembar jawaban ya. Jadi Ana akan perhatikan, lihat satu persatu bagaimana tulisannya, apakah ada yang salah. Jadi tahu ya apa kesalahannya, bagaimana tulisan yang baik dan benar. Seperti itu ya. Baik, kita masuk materi ya. Baik. Sebelum kita mulai, ini adalah materi sisipan yang terkandung di kitab Durusul Lughah Durusul Lughah jilid pertama Ad-Darsu Al-Awwal. Jadi ada beberapa istilah ya. Yang pertama kita harus tahu apa itu al-kalimatu. Al-kalimatu. Kalimah adalah kata ya dalam bahasa Indonesia. Kata. Kalimah di dalam bahasa Arab dalam tinjauan pembagian dari jenis laki-laki dan perempuan maka dibagi menjadi dua. Ada yang disebut al-muzakkar, ada yang disebut al-muannas. Ya. Jadi al-kalimah kata dalam bahasa Arab itu tuh dibagi dua berdasarkan jenis laki-laki atau perempuan. Ada yang disebut muzakkar yaitu laki-laki ya. Kemudian ada juga yang disebut al-muannas, berarti ini perempuan. Taib. Jadi kata bahasa Arab itu dibagi di antara muzakkar dan muannas ya. Al-muzakkar disebut laki-laki, al-muannas disebut perempuan. Tidak mesti semuanya nama laki-laki atau nama perempuan, tidak ya. Kalau nama dari seorang laki-laki pasti masuk ke muzakkar. Kalau nama perempuan pasti masuk ke al-muannas. Tetapi ada beberapa kata yang masuk muannas tetapi bukan nama perempuan. Ada pula nama untuk laki-laki ya. Jadi masing-masing mempunyai cirinya ya. Kita ambil contoh al-muannas. Ciri umum al-kalimah atau kata yang masuk ke kategori muannas, cirinya itu at-ta'u al-marbutah. Adanya ta marbutah. Jadi contohnya Aisyatu ya. Aisyah kita dapat pastikan dia itu muannas ya. Muannas. Kita dapat pastikan dia itu muannas karena ada ta marbutah. Contoh yang lain. Sa'atun. Sa'atun. Sa'atun itu adalah jam. Jam ini masuk kategori muzakkar atau muannas? Kita bilang muannas karena ada ta marbutah di akhirnya. Jadi seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian ada kata yang namanya al-ismu al-isyarah. Isim isyarat. Isim isyarat. Bimana ini ya. Ini. Maka untuk muzakkar isim isyarat ini kita bilang hadza. Kalau untuk muannas kita bilang hadhihi. Nah,
Jadi dari sini kita akan tahu bagaimana kita menunjukkan sesuatu ya. Misal contoh kata al-muzakkar ialah kitabun ya. Kitabun. Berarti hadza kitabun. Hadza kitabun. Kalau hadhi untuk mu'anas berarti hadhihi sa'atun. Nah, seperti itu ya. Jadi kita akan membahas hadza kitabun hadhihi sa'atun. Jangan sampai kita bilang hadza sa'atun atau hadza sa'atun kalau hadhihi kitabun, salah ya. Harus sesuai muzakkar muannasnya. Kalau muzakkar memakai hadza, kalau hadhihi kalau muannas memakai hadhihi. Seperti itu ya. Baik. Kita akan masuk ke kitab ya. Baik. Masuk. Baik. Ad-darsu al-awwal. Baik. Sekarang dari nomor 1 ya, Ummu Abiyu. Nah, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, silahkan baca dan artikan ya kepada ummahat semua. Silahkan perhatikan ya, kemudian perhatikan juga kosakata yang belum difahami ya, khususnya kosakata yang asing. Baik, silahkan Ummu Abiyu. Ad-darsul awal. Hadza baitun. Ini rumah. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza babun. Ini pintu. Hadza kitabun. Ini buku. Hadza qalamun. Qalamun. Ini Hadza qalamun. Hadza qalamun. Ini pulpen. Hadza miftahun. Ini kunci. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Aywa. Ini meja. Hadza sarirun. Ini ranjang. Hadza kursiyun. Ini kursi. Baik. Silahkan ummahat ya, perhatikan kosakatanya ya. Baik. Ustazah, coba jelaskan kembali pembagian al-kalimah yang barusan. Nah, al-kalimah terdiri dari dua, yaitu tadi ada al-kalimah atau kata terdiri dari dua. Ada yang muzakkar, ada yang muannats. Masing-masing dari al-kalimah atau muzakkar dan muannats itu ada ciri-cirinya. Kalau al-muzakkar itu tidak ada tak marbutonya, sedangkan untuk melihat muannatsnya pasti dilihat belakangnya ada tak marbutonya. Contohnya nama-nama perempuan itu biasa rata-rata menggunakan tak marbuto, tapi ada juga yang tidak, tapi tetap kita untuk nama perempuan menggunakan hadhihi, kata tunjuk untuk perempuan. Contohnya Aisyah. Aisyatun di belakangnya ada tak marbuto, maka kita menggunakan hadhihi. Atau tadi sa'atun, kata benda jam. Kenapa kita memakai hadhihi? Karena belakangnya ada tak marbutonnya. Begitu, Ustaz. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Baik, untuk hadhihi dan hadza, apa maksudnya, Ustazah? Yang tadi isim isyarah.
Kalau hadza untuk Hadza itu kata tunjuk dekat untuk muzakkar atau laki-laki, sedangkan hadhihi ada kata tunjuk dekat untuk muannats perempuan. Baik, Masya Allah. Masya Allah, syukran jazilan Ustazah. Barakallahu Nah, fi. Ustaz, wafik barakallah. Baik, seperti itu ya, Ummahat. Kata itu dibagi menjadi dua. Berarti yang kita pelajari sekarang ada baitun, masjidun, babun, sampai kursiyun. Semuanya kata itu masuk ke kategori yang namanya al-muzakkar. Dengan dalil kita memakaikan hadza di masing-masingnya ya. Ini ya. Semuanya. Seperti itu. Kita masuk ke halaman selanjutnya. Kita akan bertanya ya, bertanya. Jadi ini materi lagi ya. Materi lagi. Baik. Materinya yang barusan ya antara materinya kita akan membahas tentang sama ya. Haza, hadhihi, ma, dan man. Nah, ini. Jadi kalau haza seperti yang kita barusan tahu, haza ialah ismul isyarah, isim isyarah lil qarib al mudzakkar. Isim isyarah untuk yang dekat dan masuk kategori al mudzakkar. Jadi seperti itu. Kalau hadhihi ialah ismul isyarah, sama ya, isim isyarah lil qarib, sama dengan yang dekat, al muannats. Apa maksud dari al qarib? Maksudnya kita akan menunjukkan benda yang ada di depan kita ya. Kita akan menunjukkan benda yang ada di depan kita. Maksud di depan biasanya dipegang, relatif lebih dekat. Maka kita memakai hadza atau hadhihi. Itu maksud lil qarib. Bagaimana kita mau bertanya tentang sesuatu? Kita tahu ini tuh misal untuk kita menanyakan sesuatu benda. Benda, misalkan ada sebuah tumpukan dari lembaran-lembaran kertas atau apapun gitu ya. Kita tulis misalkan ma hadza, jadi kita akan bertanya apakah ini? Jadi di sini disebut apakah ya. Ma hadza, apakah ini? Nah, berarti pertama yang kita ketahui ada hadza, berarti kita akan bertanya tentang sesuatu yang ada di dekat kita, yang ada dipegang oleh kita atau ditunjuk benar-benar dekat dengan kita. Maka kita memakai hadza atau hadhihi. Kalau hadza untuk muzakkar, hadhihi untuk muannas. Kemudian ini ma di sini digunakan untuk li ghairi al-aqil. Ya. Yang tidak berakal. Maksudnya apa? Ya, kata benda ya atau hewan gitu ya. Ghairi akil berarti yang ada yang berakal dong, ada. Kita kalau bertanya siapakah ini orang ya, dengan kata lain kita akan bertanya tentang orang. Misal berarti kita memakai man. Jadi kalau ma untuk yang tidak berakal, adapun man untuk yang berakal. Jadi kita bilang
Ma hadza, kita bertanya seorang laki-laki ya. Ini siapa nih laki-laki ini, atau hadhihi ya, man hadhihi. Jadi hadza atau hadhihi kita sudah tahu untuk muzakkar atau muannasnya untuk yang dekat. Kemudian man. Nah, man ini juga siapakah ya? Siapakah? Kemudian ditujukan untuk lil aqili. Lil aqil. Lil aqil berarti untuk yang berakal. Berarti itu manusia. Jadi jangan sampai terbalik ya. Kita bertanya tentang seseorang memakai ma, dan kita berkata atau bertanya tentang suatu benda kita memakai man. Tidak ya. Ma hadza, apakah ini untuk benda ya. Kalau man hadza atau hadhihi, man hadhihi ini untuk yang berakal. Jadi dari sini kita tahu apa itu ma. Ismul istifham. Isim istifham. Istifham itu kata tanya ya. Meminta untuk difahamkan. Pemahaman, minta pemahaman. Isim istifham, kata tanya, li ghairi al-aqil. Nah, isim istifham ditujukan untuk yang tidak berakal. Kemudian ada man, berarti kalau man itu ismul istifham, tetapi di sini lil aqil ya, untuk yang berakal. Jadi di sini kita akan tahu maksud dan kegunaan hadza, hadhihi, ma, dan man. Seperti itu. Ini materi yang masih ada di jilid pertama ya. Silahkan difahami dan diserap ya materinya. Baik. Kita kembali ke kitab. Baik. Kita masuk ke nomor 2 tidak ada ya? Tidak ada, Baik. Ustaz. Langsung ke nomor 3. Baik, kita ke Ustazah Febri. Ustazah Febriana. Nah, Ustaz. Baik. Ustazah, silahkan coba baca dan artikan di halaman ke-6 ini. Ma hadza hadza baitun. Apakah ini? Ini rumah. Ahadza baitun? Naam, hadza baitun. Apakah ini rumah? Ya, ini rumah. Ma hadza qamisun. Apakah ini? Ini kemeja. Ahadza sarirun? La, hadza kursiyun. Apakah ini Sarirun, ranjang? Iya, Ranjang, betul. Ya. Bukan, ini kursi. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Apakah ini kunci? Bukan, ini pulpen. Ma hadza
apakah ini hadza najmun? Ini bintang. Iya. Ustazah Febri, coba jelaskan perbedaan antara ma dan man. Maksudnya apa? Arti dari ma yaitu ismul istifham lil ghairil akil yang artinya kata tanya untuk yang tidak berakal. Contohnya pada kata benda, hewan, dan lainnya. Sedangkan pada kata man artinya ismul istifham lil akil yang artinya kata tanya untuk yang berakal, yaitu untuk manusia. Baik, Masya Allah. Ya, contohnya? Contohnya, man hadza qalamun, astagfirullah. Ma hadza qalamun. Kalau yang man hadza Ahmad, itu Ustaz. Man hadza Ahmad, misalkan gitu ya. Ya, Ahmad. Atau ma hadza kitabun. Nah, seperti itu. Baik. Coba jelaskan pembagian al-kalimah kepada muzakkar dan muannas. Kalimah dibagi menjadi dua, ada yang pertama ada muzakkar, yaitu kata untuk laki-laki, dan satu lagi muannas, yaitu kata untuk perempuan. Ciri-cirinya untuk yang laki-laki tanpa tak marbutoh, kalau untuk yang perempuan dengan tak marbutoh. Kemudian ada isim isyarotunnya, yaitu dibagi menjadi dua, ada hadza, yaitu kata tunjuk dekat untuk laki-laki, hadhihi, kata tunjuk dekat untuk perempuan. Contohnya pada hadza kitabun, yang ujungnya itu tidak ada tak marbutoh, berarti masuknya ke hadza. Kalau contohnya pada yang ada tak marbutoh ujungnya, berarti pakai hadhihi, misalnya hadhihi khadijatun. Aywa, na'am, Masya Allah. Masya Allah, mumtaz. Syukran jazilan, Ustazah. Barakallahu fiik. Dan wafiki barakallah Ustaz. Taib, afwan, ana sedikit lupa ya. Materi yang barusan, nah yang ini ya, ini ana agak lupa sedikit ya. Ismul isyarah al-qarib al-mufrad al-muzakkar. Nah, kita harus memakai al-mufrad ya. Kita memakai al-mufrad. Jadi ismul isyarah lil qarib al-mufrad al-muzakkar. Jadi 3 ya. Al-mufrad al-muzakkar. Kemudian yang kedua ismul isyarah lil qarib al-mufrad al-muannas. Nah, yang sudah kita ketahui bahwa isim isyarah ya, kata tunjuk, isim isyarat. Lil qarib berarti untuk benda yang dekat. Al-mufrad, nah dua-duanya untuk yang mufrad. Apa maksud al-mufrad di situ? Al-mufrad yang dimaksud di sini adalah al-mufrad di sini ya. Yang kita maksud adalah yang menunjukkan satu jumlahnya. Jadi yang menunjukkan jumlahnya satu. Muzakkar muannas kita sudah membahas. Jadi misal hadza kitabun. Nah, pertama hadza ini isim isyarah lil qarib berarti kitabnya dekat. Al-mufrad, oh ini kitabnya pasti satu ya. Satu. Al-muzakkar berarti kita masuk kategori muzakkar. Jadi ana lupa menuliskan al-mufrad seperti itu ya. Jadi ismul isyarah lil qarib al-mufrad al-muzakkar atau al-muannas yaitu hadhihi. Ma dan man seperti itu li ghairil aqil dan lil aqil.
Baik. Kita langsung ke nomor 4, Ummu Elita ya. Nah, Ustaz, siap. Baik. Coba baca dan isi ya. Ma hada miftahun. Ma hada kitabun. Ma hada qalamun. Ma hada babun. Ma hada baitun. Ma hada kursiyun. Baik. Coba jelaskan pembagian dari kalimat. Kalimat dibagi dua, al-muzakkar untuk laki-laki dan al-mu'annas untuk perempuan. Ciri-cirinya al-mu'annas ada tak marbutoh di akhir kalimat, di akhir kata. Gitu, Ustaz. Baik. Kalau coba jelaskan hadza, hadhihi, man dan ma. Hada adalah kata tunjuk dekat. Hada isim isyarah lil gharib al-mufrad. Mufrad ya, Ustaz. Iya betul, Atau al-mufrad, kata al-mudzakkar. tunjuk al-mufrad al-muzakkar. Kata tunjuk dekat untuk laki-laki, tunggal. Iya, betul. Kemudian kalau hadihi isim isyarah lil gharib al-mufrad al-mu'annats atau kata tunjuk dekat untuk perempuan tunggal. Man dan ma. Ma dan man. Ma artinya apakah atau ismul istifham lil ghairi al-aqil. Jadi kata tanya untuk yang tidak berakal. Ma. Kalau man, kata tanya untuk yang tidak berakal atau ismul istifham lil aqil. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Syukran jazilan, barakallahu fiik. Amin. Taufik barakallah, Ustaz. Nah, Masya Allah, seperti itu ya kaidahnya. Ini udah memahami ya. Nah, tamrin yang barusan kan diisi juga ya. Ini tamrin pertama tadi ya. Di layar tamrin pertama ma hadza. Jadi kepada ummahat tulis ya. Misalkan hadza miftahun ya. Hadza miftahun. Silahkan tulis. Ma hadza kitabun. Ya, nanti tulis ya. Kemudian tamrin. Nah, tamrin kedua. Tamrin kedua ini kepada Taib Ustazah Eni ya. Nah, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib Ustazah, coba isi tamrin atau latihan ketiga ini dan artikan ya kosakata atau nama-nama benda tersebut. Nah, Ustadz. Ahada baitun la hada masjidun. Apakah ini rumah? Tidak, ini masjid. Ahada miftahun. Apakah ini kunci? La hada qalamun. Qalamun. Hada qalamun. Tidak, ini adalah pena. Ahada qamisun. Apakah ini kemeja? Yeah. Naam, hada qamisun.
Benar, ini adalah kemeja. Ahadza najmun, apakah ini adalah bintang? Naam, naam, hadza najmun. Benar, ini adalah bintang. Masya Allah. Tayyib, masih masuk ke tamrin ketiga. Iqra waktub ya, baca dan tulislah. Tayyib, silahkan baca Ustazah dan artikan. Nah, Ustaz. Iqra waktub. Hadza maktabun. Ini adalah meja. Hadza masjidun. Ini adalah masjid. Hadza qalamun. Ini adalah pena. Hadza sarirun. Ini adalah ranjang. Ma hadza, apakah ini? Hadza kursiyun. Ini adalah kursi. Hadza baitun? La, hadza masjidun. Apakah ini rumah? Tidak, ini adalah masjid. Ma hadza miftahun. Apakah ini? Ini adalah kunci. Tayyib. Sekarang coba jelaskan antara pembagian al-kalimah. Al-kalimah atau kata terbagi menjadi dua, yaitu al-muzakkar dan al-mu'annas. Al-muzakkar adalah untuk laki-laki. Kemudian kalau al-mu'annas adalah untuk perempuan yang ditandai oleh ta marbutoh atau kata-kata yang menunjuk isim-isim yang menunjukkan pada perempuan. Ya, Baik. Sekarang coba jelaskan hadza, hadhihi, ma dan ma. Man dan ma. Ma dan man ya Ustaz. Ya. Hadza adalah kata tunjuk yang dekat, yaitu ismul isyarah lil qorib al-mufrad lil mudzakkar. Terbalik kalau Al-mufrad al-muzakkar, betul. Al-mufrad al-mudzakkar ya Ustaz. Kemudian kalau hadhihi adalah ismul isyarah lil muannas al-mufrad al-qarib lil muannas. Terbalik. Lil qarib Lil qarib al-mufrad al-mufrad al-muannas. al-muannas ya. Kemudian kalau ma adalah ismul istifham li ghairil aqil, yaitu bentuk tanya yang menunjukkan benda mati atau yang untuk yang tidak berakal. Kemudian kalau man adalah ismul istifham lil aqil, yaitu bentuk tanya yang menunjukkan pada orang atau yang berakal. Masya Allah, Masya Allah. Mumtaz Ustazah, syukran jazilan, barakallahu fiik. Wafik barakallah Ustaz, laqad khair. Wa jazakumullahu khairan. Taib, seperti itu ya kaidah metode pembelajaran. Jadi setiap ummahat yang mendapatkan giliran, Ana akan tanya kembali ya. Khawatirkan ada yang kurang dimengerti gitu ya. Dan Ana tahu sampai mana pemahaman ummahat semua terhadap materi yang telah disampaikan. Kemudian ini tamrin kedua, ahadza baitun. Jadi jawabannya kalau iya betul na'am, kalau bukan berarti la. Ahadza baitun, kebetulan ini adalah masjid, berarti kita menulis la ya. Hadza masjidun. Sampai akhir seperti itu. Kemudian ahadza qamisun, misalkan ini ya, ahadza qamisun, kita bilang na'am. Na'am ya. Hadza qamisun. Nah, silahkan isi seperti itu ya. Kemudian untuk tamrin yang ketiga, iqra, waktu baca dan tulislah. Nah, ini silahkan kepada ummahat, kalau yang ada di kitabnya tinggal kasih
harokat saja. Hadza maktabun, ya. Hadza maktabun, hadza masjidun, hadza qalamun. Jadi dikasih harokat saja, ya. Untuk tamrin ketiga. Baik, sekarang kita akan membahas man hadza, ya. Kepada Ustazah Epi, ya. Afan Ustazah, Ana bukan Ustadz, bukan Ustazah, baru mulai belajar. Insya Allah di kemudian hari menjadi Ustazah, ya. Amin, Masya Allah. Baik, silahkan baca dan artikan. Yang halaman selanjutnya 9 ini ya Ustadz. Iya, 9. Man hadza, apakah ini? Man hadza. Oh, belum hafal Ustadz, baru Ayo, mulai. nggak apa-apa. Ana bimbing, baca aja dulu, ya. Man hadza, hadza Tobibun. tobibun. Iya, man hadza tobibun. Nah, apa tobibun? Ini yang pakai dokter. Oh iya, Dokter. dokter. Man hadza waladun. Waladun. Apa waladun? Waladun, anak, laki. Laki-laki. Nah, coba artikan. Man hadza waladun. Man hadza waladun. Siapakah ini? Ini adalah anak laki-laki. Iya. Kemudian. Man hadza misalnya. Talibun. Hadza talibun. Iya. Apakah ini? Ini adalah dokter. Mahasiswa. Oh, mahasiswa ya. Mahasiswa. Masya Allah. Kalau tobibun dokter, kalau talibun mahasiswa, betul. Mahasiswa. Kemudian, ya. Hadza waladun. Siapakah ini? Ahadza waladun, apakah Hadza waladun. Apakah ini? ini adalah anak laki-laki? Iya. Hadza rojulun. Bukan, tidak. Ini adalah perempuan. Rojulun. Rojulun itu laki-laki dewasa, ya. Masya Allah ya. Tidak, ini adalah laki-laki dewasa. Tuh, jadi itu ya kosakatanya, berarti tobibun dokter, waladun anak laki-laki, tolibun mahasiswa. Jangan terbalik sama tobibun, ya. Kalau ini tolibun. Yang terakhir rojulun. Rojulun adalah laki-laki dewasa. Masih ya, coba baca dan artikan kembali. Baik Ustaz. Yang diulang lagi Ustazah. Yang halaman selanjutnya, nomor 10. Halaman 10. Baik. Ma hadza masjidun. Apakah ini adalah masjid? Man hadza tajirun. Siapa Tajirun, ya. tajirun? Ya. Siapakah ini? Ini adalah tajirun apa Ustaz? Tajirun pedagang. Ini adalah pedagang. Mm-mm. Hadza kalbun. Ini adalah anjing ya Ustazah. Betul. Betul.
Hadza Seekor kalbun. anjing ya. Mm-mm. Ini adalah anjing. Ahadza kalbun. Apakah ini anjing? La. Mm-mm. Hadza kitun. Kitun ya. Kitun. Mm-mm. Tidak, ini adalah kitun tuh Kucing. ayam. Apa Kucing. kucing? Ya, Nah, ini kucing. kucing. Kacamatanya, Ustaz. Hadza jamirun. Himarun. Himarun. Oh, astagfirullah. Hadza himarun. Himarun. Panjang ya maknya. Himarun. Hadza himarun. Ini adalah himar. Ya, himar itu adalah keledai. Baik, iya. Ahadza himarun. Himarun. Ahadza himarun. La hadza hisonun. Iya. Tidak, ini adalah Apakah ahadza himarun apa artinya? oh iya. Apakah ahadza himarun? Apakah ini keledai? Iya. La hadza hisonun. Tidak, Hisonun tidak. apa? Ini adalah kuda ya Ustazah. Iya, betul. Kuda tuh ya. Masya Allah. Iya. Kemudian Hadza, apakah ini? Hadza jamilun. jamalun. Astagfirullah. Hadza jamalun. 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 Iya. Pendek Ustaz. Iya, betul. Hadza jamalun. Ini adalah unta. Iya. Jadi harus panjang pendeknya harus kita perhatikan ya. Karena misalkan hadza jamalun, ini adalah unta. Kalau kita bilang hadza jamalun, nah itu adalah keindahan. Beda ya. Padahal cuman beda di harokat saja ya. Baik. Masih ya, coba lanjutkan di halaman 11. Baik. Ma hadza dilun. Dikun. Dikun. Ini kacamatanya astagfirullah. Ma hadza, apakah ini? Ini adalah dikun itu apa Ustaz? Chicken. Ayam. Ini adalah ayam. Man hadza, apakah ini? Man, Hadza. aman apa man? Man. Man. Man hadza. Ya. Siapa atau apa? Astagfirullah ya. Siapa untuk benda hidup ya Ustaz, untuk manusia ya Ustaz. Iya. Man hadza Mudarrisun. Iya. Ini adalah sekolah Guru. Guru ya Masya Allah. Ya, guru. Ini adalah guru. Ahada komisun. La hada mundilun. Mindilun. Astagfirullah. La hada mindilun. Mindilun. Ahad, apakah ini Komisun. Tadi apa komisun? Komisun tadi apa Ustaz? Kemeja. Oh iya. Apakah ini kemeja? Bukan. Tidak, ini adalah mindilun itu apa Ustaz? Sapu tangan. Sapu tangan. Iya. Tidak, ini adalah sapu tangan. Oh, iya, seperti itu. Sekarang kita masuk ke murojaah materi. Coba jelaskan pembagian al-kalimah. Oh, baik. Kalimah atau kata dibagi menjadi dua, laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki al-mu'anas dan al-muzakkar. Kalau al-mu'anas tadi di cirinya ada tak marbuto di akhir katanya. Dan di
di hadihi dengan kata diawali dengan hadihi. Kalau al-muzakkar hadza, tidak ada ciri tak marbutohnya di akhir kata. Dan Taib. Ya, silahkan lanjutkan. kalau Sudah? Ya. ya Ustaz, ya. Baik. Sekarang coba jelaskan antara hadza, hadhihi, ma, dan man. Hadza kata tunjuk dekat untuk laki-laki. Hadhihi kata Yang tunjuk, tunggal, ya Ustaz. laki-laki dekat yang tunggal, satu ya. Oh iya. Hadza kata tunjuk dekat untuk laki-laki tunggal. Kalau hadhihi kata tunjuk dekat untuk perempuan Baik. tunggal. Apa namanya bahasa Arabnya? Tahu Ya Ustaz. bahasa Arabnya yang barusan ismul isyarah. Baik. Ismul isyarah lil gharib al mufrad al muzakkar. Hadza. Kalau hadhihi Ismul isyarah lil gharib al mufrad al muannas. Hadhihi. betul. Sekarang ma dan man. Ma isim istifham kata tanya lil ghairi al akilil untuk yang berakal. Yang tidak berakal. Betul. Kalau man ismul istifham lil akilil kata tanya yang tidak berakal. Iya, seperti itu. Iya. Yang berakal dan tidak berakal ya. Kalau ma tidak berakal, kalau man Yang berakal. Iya, Masya Allah. Itu bisa ya Masya Allah. Syukran jazilan. Barakallahu fiik. Ustaz, masih belajar, masih nol sekali. Mohon maaf. Masya Allah. Syukran jazilan. Taib, itu sudah bagus ya. Ustazah Evi itu sudah apa namanya? Sudah dapat pas di dalam kelas ini ya, dapat mengikuti materi. Itu yang Anda jelaskan sudah paham. Kemudian adapun kosakata itu gampang lah ya. Kosakata itu sambil berjalannya dengan waktu ya sering kita melihat kata-kata tersebut ya bertambah. Kalaupun belum tahu ya kita kan sedang belajar di jilid pertama ini. Yang penting kita dapat dapat memahami setiap materi lembar demi lembar, kosakata demi kosakata yang telah kita baca dan terjemahkan bareng-bareng seperti itu ya. Sekarang sekarang nomor 7 ya. Ustazah Husnia. Boleh tanya Ustadz? Boleh, silahkan. Apa bedanya A dengan ma, Ustadz? Nah, biasanya kalau hamzah A, hamzatul istifham biasanya lebih umum ya. Maksudnya dan gini nih. Nanti bedanya di jawaban. Anak kasih contoh. Kalau ma hadza apakah ini maka jawabannya hadza dikun. Gitu saja ya. Ya. Sebetulnya kalau a atau hal biasanya ya. Maka jawabannya itu ada dua kemungkinan. Na'am atau la. Nah, kita misalkan ganti dengan a. Ahadza. Kan apakah cukup seperti itu? Ahadza. Tidak ya. Ahadza masjidun. Nah, kita meminta untuk dipertegas. Apakah benar nih prasangka anak itu? Jadi kita biasanya kalau memakai hamzah, kita sudah mempunyai prasangka tertentu atau terdahulu. Misalkan kita melihat benda ini nih, gambar ini. Kita bilang ahadza, misalkan
Ahadza himarun? Apakah ini himarun? Nah, ini berarti dia sudah prasangka, oh ini tuh himar. Ternyata kita bilangnya na'am atau la. Kalau betul na'am, kalau tidak la. Berarti kita bilang la hadza dikun. Gitu. Biasanya hamzah seperti itu. Kalau ma kita emang biasanya benar-benar tidak tahu ya. Ini apa nih? Apa benda apa ya? Nah, kita bilangnya mahada. Kita tidak perlu sebutkan mahadza himarun, tidak ya. Justru kita emang benar-benar nggak tahu ini tuh apa. Jadi maka jawabannya itu cuman hada dikun, tidak pakai na'am atau la. Baik, seperti itu semoga dapat menjawab. Barakallahu fiik. Jazakallah. Baik. Kepada Ustazah Husnia ya. Ya, nah Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik. Ustaz, jangan dipanggil Ustazah karena baru hari ini ikut pelajaran bahasa Arabnya dari awal benar ini. Tidak apa-apa, Ana sering Saya sekali. coba untuk membaca karena kalau huruf Arab kan sudah bisa di Al-Quran. Saya coba untuk membaca, tapi ini gundul Ustaz. Tapi mudah-mudahan dari tadi udah dengar-dengar sudah nyimak. Baik, seperti itu yang tidak apa-apa Nah, kita akan bareng-bareng belajar gitu ya. Baik. Ini baru pertama kali benar Ustaz. Tidak apa-apa. Kita belajar bareng ya. Baik, Iqra waktub ya. Oh, yang ini ya. Mahaza itu ya. Iya. Oh, yang ada di layar ini. Iya, betul. Iqra apa itu? Waktub. Waktub. Iya. Apa itu? Baca dan tulislah. Tulislah. Ya, jadi pertama untuk tamrin atau latihan ini kepada ummahat semua, silahkan kasih harokat ya. Hadza qalamun misalkan dan seterusnya seperti itu. Silahkan Ya, haza qalamun. Apa tadi? Apa Ustaz ya? Ya. Apakah ini adalah qalamun tadi apa? Pena ya Ustaz? Pena, betul. Pena. Haza apa itu Ustaz? Kalbun, Ya, betul, kalbun. Alhamdulillah. Haza kalbun. Ini anjing. Iya, betul. Alhamdulillah masih nyangkut. Terus man apa min ini Ustaz? Man. Kita belum pernah belajar min ya, man saja. Nah, Ustaz. Man haza siapa ini? Haza tabibun. Iya. Ini apa tadi ya? Tabib, dokter. Man haza siapakah? Man haza siapakah ini? Haza ini tabibun dokter tadi Ustaz ya? Iya, betul. Masih ini alhamdulillah. Haza jamalun. Iya, jamalun, betul. Jamalun itu apa Ustaz? Camel. Oh, barusan tadi ya. Unta Ustaz. Unta. Unta. Gambarnya unta Ustaz. Betul. Ini unta. Yang kelima apa tuh? Ahaza kalbun. Ya benar ya. Ahaza kalbun. Apakah ini apa tadi? Anjing? La. Haza apa ini? Kitun. Kitun. Tidak. Bukan. Ini kitun apa Ustaz? Cat. Kucing. Iya. Maaf Ustaz, terbata-bata memang belum. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Tidak apa-apa. Itu sudah dapat membaca itu. Barusan itu itu sudah dapat membaca Arab gundul. Masa ya? Masih meraba-raba. Coba lihat. Iya, karena sudah bisa baca Quran kali Ustaz. Iya. Jadi sebetulnya kita itu belajar Taib. Nanti di akhir coba teruskan saja dulu.
Ya, ahaza apakah ini di apa itu tadi dik ya, dikah, Dikun. dikun. Ini apa tuh dikun? Apa Ikan. Ustaz? Ayam. Apakah ini ayam? Naam, benar. Kalau naam tahu. Ahaza apakah ini apa tuh? Hisonun. Hisonun. Apakah ini apa tuh hison? Kuda. Iya. Kuda. La. Haza himar. Tidak. Ini himar. Kalau himar tahu Ustaz, udah lama. Himar itu apa? Keledai Ustaz ya? Keledai, betul. Ya, ada di surat apa itu? Kemudian 8. Haza apa itu manmun apa? Mindilun. Iya. Haza mindilun. Ini apa Ustaz mindilun? Sapu tangan. Sapu tangan. Ini sapu tangan. Sapu tangan terus dulu Ustaz ya. Iya. Ahaza apakah ini walad itu saya? Betul. Waladun. Waladun. Ahaza waladun. Naam. Apakah ini tadi anak laki-laki ya? Iya, betul. Apakah ini anak laki-laki? Naam, benar. Kok min lagi? Man haza. Siapakah ini? Haza rojulun. Ini adalah laki-laki dewasa. Iya, seperti itu. Masya Allah. Coba sekarang jelaskan materinya tentang pembagian al-kalimah. Al-kalimah. Boleh lihat catatan Ustaz belum hafal? Boleh, silahkan, boleh. Bukan Tapi ujian, silahkan. Belum, tadi kurang pas Arabnya nggak bisa nulisnya. Kalimah ada 2 bagian, terbagi 2, satu muzakkar, kemudian muannas. Kalau muzakkar, kalau muannas ciri-ciri umumnya ada tak marbutoh di akhir kalimat. Cuma itu saja yang bisa tercatat tadi Arabnya. Betul. Memang seperti itu ya. Apa itu maksud muzakkar? Apa itu maksud muannas? Iya, muzakkar itu adalah laki-laki, kalau muannas perempuan. Iya, seperti itu. Kalau jamalun masuk ke muzakkar atau muannas? Muzakkar Ustaz. Enggak ada tak marbutoh. Iya, seperti itu. Materinya seperti itu untuk hari ini ya. Iya, jadi sudah bisa atau sudah bisa membedakan mana muzakkar muannas, dan kita tahu apa itu muzakkar muannas, ciri muannas itu ada tak marbutoh, itu sudah bagus sekali. Baik, syukran jazilan barakallahu fiik. Afwan, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Baik, seperti itu ya. Ini kita sudah menyelesaikan ad-darsu al-awwal ya. Baik, kita akan masuk ke materi kedua ya untuk pekan selanjutnya. Jadi Ana sekedar kasih gambaran ya tentang belajar ilmu syariat secara umum dan belajar ilmu bahasa secara khusus. Yang pertama, kepada umat semua yang mempunyai semangat yang luar biasa. Jadi kalau semangat itu nggak bisa datang dari Ana, itu datang dari umat semua ya. Jadi yang penting, yang pertama harus kita tekankan dalam diri kita. Bolehlah orang lain, ada misalkan teman atau siapapun yang fasilitas untuk belajarnya luar biasa, kesempatan untuk belajarnya misalkan waktu muda yang luar biasa, bahkan ada misalkan yang keluar negeri dan sebagainya, tidak apa-apa mereka mendapati fasilitas yang luar biasa. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita kalah dari mereka, yaitu semangat dalam belajar ya. Semangat dalam belajar. Kalau fasilitas kita sudah kalah, kemudian
semangat dalam belajar pun kalah, udah kita sangat-sangat ketinggalan. Jadi yang penting semangat kita dalam belajar itu nggak boleh kalah dari mereka-mereka ya. Mau bagaimanapun kesempatannya, mungkin ini adalah kesempatan terbaik ya bagi para ummahat untuk memulai belajar bahasa Arab. Kenapa? Mungkin saja kelas ini, kesempatan ini, waktu luang ini, umat semua sedang sehat, tidak datang kedua kalinya. Kemudian selain semangat yang membara, semangat yang begitu istiqomah dan kuat, yang kedua, belajar itu harus tahu metode ya. Harus tahu metode. Yang sering sekali salah dalam belajar ialah ketika seseorang yang semangat belajar majelis apapun diikuti, kemudian segala jenis pelajaran dia ikuti. Kalau secara umum dia mencari keberkahan dalam majelis itu, mencari keberkahan dalam mencari ilmu, wah itu sangat-sangat bagus sekali ya. Itu sangat-sangat ana apresiasi. Akan tetapi harus kita perhatikan juga dalam talibul ilmi, para ulama telah menyusun kitab yang kecil, kitab matan kecil, sampai kitab yang berjilid-jilid. Itu mengisyaratkan bahwa sebelum kita membaca kitab yang berjilid-jilid, para ulama sudah memberikan tangga ya untuk mencapai kitab-kitab rujukan tersebut. Kitab-kitab kecil gitu ya. Jadi yang kita akan fahami dari hal ini ada yang namanya at-tadarruj, bertahap dalam belajar. Jadi jangan sampai ummahat semua ingin belajar bahasa Arab. Terus ada ada pamflet bahwa atau flyer ada kajian alfiyah. Wah, ini katanya untuk bahasa Arab, yang mau belajar bahasa Arab tafadhol. Wah, langsung datang, ternyata pas buka dan dengar alfiyah, kata pertama dan kata terakhir adalah kata yang baru dan asing di telinga kita. Bagaimana kita mau memahami ya, katanya pun sangat-sangat asing. Ketika kita buka baca kitabnya, kata pertama di halaman pertama sampai kata terakhir di halaman pertama semuanya asing. Maka akan terasa susah. Itu ibaratnya bayi yang baru lahir langsung dimasukkan ke kuliah. Pasti bingung ya, pasti bingung. Jadi kelas 1 SD itu harus dikasih muatan kitab yang sesuai dengan kelas 1 SD. Walaupun kita misalkan usia sudah banyak mungkin ya angkanya. Tetapi kita dalam thalibul ilmi, termasuk saya dalam thalibul ilmi mungkin masih kanak-kanak ya. Dengan kata lain, kitab atau materinya menyesuaikan dengan kita. Jadi kitab ini ya merupakan tangga pertama untuk kita mempelajari kitab-kitab turas yang berjilid-jilid. Bahkan ini ditujukan untuk orang yang tidak melafalkan bahasa Arab, orang asing ya kita gitu. Makanya kalau kita perhatikan, oh saya tidak bisa membaca Arab gundul. Kalau kita perhatikan di halaman 11 ini, tamrin yang pertama itu tuh Arab gundul ya, Arab gundul. Tidak ada harokatnya, tetapi kita bisa baca nggak? Bisa. Berarti kitab yang sesuai untuk kita ya kitab ini gitu. Nah, adapun kitab-kitab yang berjilid dan tidak ada harokatnya, di kemudian hari atau ada seseorang yang bisa membaca kitab, emang orang itu sudah mencapai level tersebut. Ibaratkan saja kitab itu seperti kitab Durusul ini bagi kita. Kita bisa akan memahaminya, kita bisa menghafalnya seperti itu. Jadi bagi para ummahat harus memperhatikan antara tadarruj dalam thalibul ilmi. Jangan sampai seseorang yang SD sudah dikasih muatan kurikulum kuliah misalkan atau S2 dan sebagainya, jangan ya. Makanya ada yang merasa, bahasa Arab itu susah. Belajar bahasa Arab itu 2-3 tahun kok belum paham-paham.
karena mungkin ada metode atau ada hal-hal yang dilewati. Taib, afwan ya, waktunya sedikit memanjang. Kita cukupkan pertemuan perdana ini. Insya Allah untuk pekan depan kita masuk ke ad-darsu ats-tsani. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu Jazakallahu khairan. Izin meninggalkan grup para ummahat semua. Jazakumullahu khairan. Ummahat ana tutup ya. Tadi sudah ditutup oleh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.